Ekonomi. Ini nama sekolahnya, nama universitasnya? Universitas Tarumanegara. Tarumanegara ya? Oh, oke, baik. Boleh, silakan. Nah, sekarang aja ya interviewnya. Boleh. Kami akan menanyakan beberapa hal tentang perusahaan Boleh, ini. silakan. Menurut Bapak, bagaimana sejarah berdirinya perusahaan ini? Oh, sejarahnya ya. Awalnya perusahaan ini berdiri tahun 1991. Awalnya sih perusahaan kecil, berdiri di kota minyak. Terus Pak, bentuk perusahaan ini apa ya? Mungkin PT, CV, atau apa gitu? Oke, bentuk perusahaannya PT, perusahaan terbuka, karena sesuai dengan ide cita-cita si pendiri, perusahaan ini ujung-ujungnya nanti akan dibawa ke perusahaan terbuka. Lalu perusahaan ini bergerak dalam bidang apa ya? Oke, banyak bidangnya. Jadi ada supply barang, trading company awalnya. Kemudian kami juga punya engineering company. Nah, di sini kami ngomong engineering company. Jadi kami ini adalah bagian dari semacam kontraktor begitu. Nah, mainnya kemana? Mainnya ke perusahaan minyak dan gas di Indonesia dan di luar negeri. Terus masalah apa ya Pak yang sering dihadapi di perusahaan ini? Dan bagaimana cara mengatasi masalah itu? Oke, masalah ya. Kalau masalah banyak, ya banyak. Cuma mungkin di sini saya singgung dua hal aja. Ya, pertama masalah sumber daya manusia. Ya, di sini kita rata-rata engineer-nya itu adalah kita ngambil yang fresh graduate. Nah, di situ masalah yang dihadapi adalah skill mereka itu belum nyambung, jadi belum link dari universitas ke dunia industri. Ini yang selalu jadi masalah. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ya kita trainingkan, atau yang senior memberikan pengarahan kepada yang junior, atau kita juga bisa trainingkan ke luar, ke third party, bisa di luar negeri, bisa juga di Indonesia. Oke, ini yang masalah pertama. Masalah yang kedua adalah bidang kami ini kan bidang engineering, bidang kontraktor ya, engineering. Nah, di bidang engineering ini yang kita butuhkan itu adalah engineer. Engineer kita butuhkan dalam jumlah banyak. Nah, cuma masalahnya pekerjaan engineer ini cukup menyita, cukup menguras pikiran, sehingga biasanya yang cocok untuk jadi engineer itu justru yang muda-muda. Nah, kalau udah mencapai usia 40 ke atas, orang cenderung ingin bergerak bidangnya ganti sedikit ke manajemen. Walaupun manajemen, tapi tetap manage engineer ya, tetap hubungannya sih di bidang engineering. Nah, ini yang biasanya jadi kendala. Orang yang lulusan teknik, lulusan backgroundnya engineer, sulit ketika dia pindah ke bidang yang berhubungan dengan manajemen. Bagaimana memanage orang, bagaimana memanage waktu dan proyek gitu. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Seiring dengan perjalanan waktu, biasanya bisa belajar sendiri juga, learning by doing ya, dengan project-project yang ada, mereka mengerjakan sambil belajar. Bisa juga kita biasanya training ke luar, biasanya training namanya training project management, seperti itu. Apa kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan bidang usaha ini? Bidang usaha ini ya? Iya. Oke, di bidang usaha ini kelebihannya sebenarnya banyak, karena customer kita ini adalah perusahaan minyak. Ya, perusahaan minyak di Indonesia juga salah satu negara penghasil minyak. Jadi kelebihannya banyak, artinya produksi minyak kan ditargetkan oleh pemerintah harus meningkat ya dari tahun ke tahun, sesuai dengan pemakaian di dalam negeri kan juga meningkat. Jadi tentu bisnis ini akan sangat bergairah dan akan bergerak terus dan akan maju terus gitu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya ya bisnis bidang usaha seperti ini sangat terkait dengan politik pemerintah. Ya, politik ya artinya misalnya pada saat menjelang pemilu itu biasanya sepi, karena keputusan untuk membangun sebuah pabrik minyak itu kan adalah sebuah keputusan dari pemerintah ya, keputusan politik gitu. Nah, itu kekurangan.
Perusahaan ini bergerak dalam bidang komersial atau nirlaba? Oke. Jelas kami komersial. Komersial. Iya. Kami rasa itu saja yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Terima kasih sudah memberikan waktu luang untuk kami, dan informasi kami yang Bapak berikan sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Take me